Saudara, kami akan berbincang dengan keluarga korban asisten rumah tangga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menjadi korban pembunuhan majikannya di Malaysia, serta kami akan menanyakan adanya celah perlindungan hukum kepada warga keturunan Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing. Sudah bergabung bersama kami kakak korban Usdar Daming dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, serta akting Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota Kinabalu, Malaysia, Muhammad Muhsinin Dolisada. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Iya, selamat malam. Selamat malam. iya, sebelum saya ke Pak Usdar Daming, saya ingin sedikit saja ke Pak Muhammad Muhsinin, akting Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu. Sejak kapan sesungguhnya yang bersangkutan ini pindah ke warga negaraan, Pak? Menurut data yang kami miliki, penelusuran kami adalah yang bersangkutan sudah sejak lahir menjadi warga negara Malaysia, begitu. Karena yang bersangkutan kelahiran Johor. Oh, kelahiran Johor, meskipun yang bersangkutan ini asal Indonesia. Jadi Iya, keturunan Bugis. Ya, keturunan Bugis. Jadi orang tuanya sudah tinggal di Johor dulu sebelumnya. Iya, begitu yang kami ketahui. Oke, nanti saya akan kembali ke Pak Muhsinin, saya ke keluarga. Ada Pak Usdar Daming, betul Pak Usdar ya? Iya, ya. Kakak korban. Jadi gimana ceritanya Pak? Di Johor bersama orang tuanya sejak lama? Iya. Bapak memang pernah tinggal di Johor dulu. Oh, pernah tinggal di Johor. Oke, Iya. Bapak juga sempat tinggal dong Pak Usdar ya, di Johor ya? Iya. Oke, pada tahun berapa tuh Pak? Tahun 92. 92 sampai tahun? Iya. Sampai tahun 90, tahun 2000-an. Sampai tahun 2000. Tahun 2000-an. Lalu Bapak Iya. kembali? Orang tua kembali waktu itu? Belum. Bapak masih tinggal di sana. Oh, cuma Pak Usdar yang kembali ke tanah air? Iya. Oh, bisa pisah kenapa tuh Pak? Ya. Kenapa pisah waktu itu? Kenapa Bapak masih di sana, Pak Usdar kemudian ke Indonesia? Bapak kan, istrinya kan, dia kan ada keluarganya di sana. Kebetulan Bapak kan, dia statusnya kan, penduduknya kan penduduk tetap. Oh, Saya Bapak? kan, ya, saya kosong. Saya kan ilegal. Maksudnya saya masuk di Malaysia ilegal dulu. Jadi saya tahan. Jadi Bapak ini, Bapak masih ada Pak? Bapak ada. Oke, di Malaysia ya? Enggak, di Malaysia, di kampung sekarang di sini. Oh, sudah di Indonesia, tapi warga negara Indonesia? Iya. Cuma mendapatkan semacam green card begitu ya, Iya. permanen tetap ya? Iya. Permanen di Malaysia dan menikah dengan? Dengan mamanya Pia. Iya, warga Indonesia juga? Iya. Sampai sekarang warga negara Indonesia, Ibu ya? Iya. Lalu bagaimana cerita bisa berpisah dengan korban ini Pak? Bapak pulang karena istrinya meninggal di Malaysia. Oke. Pulang ke kampung dibawa, jadi pulang ke kampung dibawalah adik ini, sang adik ke kampung, pulang ke kampung. Korban ini Pak ya? Iya. Lalu kemudian kembali lagi ke Malaysia, adik Bapak? Iya. Oke, sendiri itu? Enggak, sama suami. Sempat juga sekolah dulu di sini, Pak. Sempat sekolah di Sulawesi Selatan? Iya. Lalu kemudian kembali bersama suaminya ke Malaysia? Iya, sesudah nikah, sesudah kawin. Ya, suaminya warga negara Indonesia atau Malaysia? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Lalu kenapa yang bersangkutan bisa warga negara Malaysia? Siapa? Karena dia lahirnya di Malaysia, di Johor Bahru. Oh, tapi punya warga negara Indonesia juga? Duit warga negara atau bagaimana? Dia tetap warga negara Malaysia, nggak pernah ini. Oke, tapi Bapak warga negara Indonesia ya? Iya. Bapak dan Anda juga warga negara Indonesia? Iya. Oke, ada berapa keluarga, adik kakak? Ada 5. 5. Yang warga negara Malaysia hanya 1 atau ada beberapa? Hanya 1. Hanya 1. Yang lain kenapa bisa warga negara Indonesia, Pak? Karena dia lahirnya di Indonesia. Oh, oke. Tapi kan bisa diurus untuk warga negara Indonesia kalau memang keturunan Indonesia. Kan tidak, Indonesia dan Malaysia punya sistem yang berbeda. Iya, itu kan dulu kan Bapak yang ini, saya nggak terlalu mencampuri urusan itu kan. Bapak awalnya kan dulu kan dia penduduk tetap, seandainya istrinya nggak meninggal di sana, nggak pulang. Iya. Dia mau jadinya di Malaysia terus. Oke, lalu kemudian ini jadi hanya 1 warga negara Malaysia dari seluruh keluarga ya Pak? Iya.
Lalu kemudian di sana bekerja sebagai asisten rumah tangga. Iya. Bagaimana ceritanya bisa sampai menjadi korban, Pak? Bisa ceritakan? Ya masalah itunya saya kurang paham juga. Yang saya dengar ada yang majikannya ya adalah pesohor, finalis MasterChef, betul ya? Iya. Jadi bagaimana Bapak? Yang Bapak dengar seperti apa? Dia dibunuh dengan sadis. Pokoknya sadis lah pembunuhannya. Iya. Padahal dia kan pendidikannya tinggi, pengalamannya apa. Pendidikan tinggi apa itu Pak? Iya, yang sang pembunuh ini. Oh oke, sang pembunuh. Oke, Iya. Tersangkanya ya. Iya, tersangkanya. Kok bisa membunuh setega-tega itu? Sempat komunikasi nggak sebelum kejadian ini Pak dengan korban, adik Bapak? Ya, selalu komunikasi dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan bapak. Iya, ada kecurigaan mungkin, keluh kesah, ada ancaman dan lain sebagainya? Nggak ada. Oh sama sekali nggak ada tanda-tanda Pak? Nggak ada. Oke, jadi terkejut betul dong tiba-tiba lalu dibunuh? Iya, iya. Oh, ya taunya keluarga adalah kerja di sana sebagai ART, asisten rumah tangga, di selebritis lah gitu ya, di pesohor, Iya. dan baik-baik saja. Iya. Sama sekali, saya tanyakan sekali lagi Pak, sama sekali tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa yang bersangkutan dalam ancaman atau mungkin ada kekerasan sebelumnya? Begini, nggak pernah. Awal-awalnya kan gini, sebelum kejadian kan informasi itu selalu ada kontak dengan dia. Sekitar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, nggak ada sama sekali. Sudah berapa lama kerja di sana Pak? Sebagai ART pesohor itu? Kalau pokoknya berangkatnya di sini sekitar 5 tahun lebih. Oke. Ya, yang bersangkutan kalau kerja di tempat pesohor itu, selebritis di Malaysia ya, itu berapa Iya. tahun? Itu saya kurang tahu Pak. Oke. Iya, saya coba ke Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu, Pak Muhammad Musinin. Pak Musinin. Iya. Jadi informasi apa Pak? Tentu ini di luar perlindungan warga negara Indonesia ya, karena memang bukan warga negara Indonesia, tapi bagaimanapun juga ini adalah keturunan Indonesia. Tentu pihak KBRI atau Konsul Jenderal di sana juga mencari informasi terkait ini, betul ya Pak? Betul. Karena keluarga semua di sini semua nih, semua keluarga semua di Indonesia. Iya. Bagaimana Pak bisa menjelaskan soal ini? Kami waktu itu menerima kabar ini, kabar pembunuhan saudari Nur Afiah ini. Kemudian kami mencoba menelusuri keberadaan yang bersangkutan dan ternyata yang bersangkutan sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi kami pun tidak bisa berbuat banyak lagi karena itu sudah bukan wewenang kami lagi. Betul. Jadi kalau statusnya kalau dikatakan diaspora lah begitu ya Pak ya? Diaspora, iya. Iya. Meskipun yang bersangkutan punya suami dan suaminya warga negara Indonesia, betul ya Pak? Betul. Oke. Dan suaminya juga bekerja di rumah yang sama? Saya kurang tahu juga. Oke. Dan suaminya baik-baik saja? Itu pun saya kurang tahu juga. Nah. Oke, saya ke Pak Usdar. Pak Usdar, suaminya nggak ada masalah, baik-baik saja? Mesti ada masalah, pasti sedih lah. Bukan maksud saya, apakah kemudian, saya tidak bertanya soal perasaannya Pak, tapi bagaimana kemudian, apakah juga termasuk korban kekerasan juga, mungkin pernah cerita? Nggak pernah cerita. Oke. Suaminya nggak ada masalah apapun juga? Kerja di tempat yang sama Pak? Suaminya kerja di kebun kelapa sawit. Oh, di kebun kelapa sawit. Dengan pemilik yang berbeda, dengan majikan yang berbeda. Tapi sering ke satu rumah atau berbeda rumah, tempat tinggal? Berbeda rumah. Berbeda rumah. Jarang ketemu dengan korban, Pak? Kalau awalnya dia pulang sekali sebulan, 3 kali sebulan, pulang ke suaminya. Oke, ya. Sejauh ini Pak, apakah pihak Malaysia, pihak pemerintah Malaysia atau kepolisian Malaysia telah menghubungi keluarga, ke Bapak dan keluarga yang lain?
waktu berita kematian 2 hari baru ada nelpon ke Bapak. Oh, apa yang disampaikan? Boleh disampaikan, Pak? Kebetulan saya nggak ada di situ waktu dia wawancara. Oh, nggak ada informasi juga. Ya. Baik. Prihatin, Pak, apa yang terjadi, Pak? Semoga hukum ditegakkan di sana dan tentu juga menjadi perhatian keluarga ya, Pak. Sekali lagi turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga diberi ketabahan keluarga yang tinggalkan, Pak Usdar. Ya, amin. Iya. Pak Muhsinin, tentu ini di luar kewenangan dari KBRI, meskipun KBRI juga ke depan pasti akan ikut memantau juga ya Pak, soal proses hukum dan lain sebagainya, karena keluarga banyak di Indonesia ini. Betul. Iya, sejauh ini proses hukum telah dilaksanakan ya Pak, konfirmasi terakhir Pak? Akan diadakan hearing gitu, sebutan pada tanggal 10 Februari yang akan datang. Oke, ini proses peradilan di sana berbeda dengan Indonesia ya? Proses peradilan berbeda. Oke, baik. Dan soal warga negara tadi Pak, memang berbeda ya, kalau di Malaysia lahir di sana otomatis menjadi warga negara sana. Di Indonesia punya sistem yang berbeda, betul ya Pak? Iya, betul. Sebenarnya pada waktu usia 17 tahun kalau tidak salah bisa memilih harusnya waktu 18 itu. 18 tahun. 18 tahun, baik. Tapi yang bersangkutan memilih tentu menjadi warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Dan keluarga lainnya tetap warga negara Indonesia. Suaminya tetap warga negara Indonesia, begitu Pak ya? Iya, menurut keterangan begitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Muhsinin, Acting Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia, dan juga keluarga dari korban Nur Usman Daming di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekali lagi Pak, sampaikan salam kami untuk seluruh keluarga, turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya di Malaysia ya Pak. Tentu kami juga akan mencermati juga soal ini. Terima kasih Pak Usman, terima kasih Pak Muhsinin. Selamat malam, sehat selalu.